Shalom, haleluya. Kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, dengan jemaat kita, dan dimanapun kita berada, yang berada di rumah, di tempat kerja, dan yang ada di mana-mana saat ini. Hari ini atau malam ini kita punya kesempatan yang begitu indah kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana di kesempatan yang indah pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami. Iya Bapa di sorga, berkati setiap kami, urapi kami, buka pintu hati kami agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama malam hari ini dimanapun kami berada. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-28. Namun saya hanya membacakan kepada kita di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-26e. Berkata kepada kita, "Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku," kata firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kita waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana ada kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa merenungkan firman Tuhan itu setiap hari ya adalah tindakan yang sia-sia atau membuang waktu kita di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, ya itu adalah kesalahan yang besar. Justru ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita sedang mengetuk pintu surga di dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus akan bekerja dan terus memahamkan kita supaya kita mengerti ya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan, di mana Roh Kudus selalu bekerja berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum langit dan bumi ada, ya, di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika Tuhan hendak menciptakan terang, Ia berkata, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga juga kita dapat melihat. Jadi sesudah firman Tuhan diucapkan, ya, maka kita dapat melihat, ya, Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan dan Roh Kudus itu bekerja sama di dalam kehidupan kita. Di saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan itu datang kepada kita, mengajarkan kita supaya kita dapat mengerti, memahami apa yang kita pelajari di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi, jelas sekali Dia selalu mengatakan firman Tuhan, ya. Sebelum menyembuhkan orang sakit, Yesus membaca firman Tuhan sehingga Roh Kudus bekerja
dan terus menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan mukjizat terjadi karena Yesus, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa merenungkan firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengucapkan kata-kata positif dan benar, akan timbul suatu imajinasi yang positif dan akhirnya menghasilkan keinginan yang positif di dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita membaca biodata seseorang yang berhasil, yang sukses di dalam kehidupannya, maka timbul juga di dalam pikiran kita, di mana kita berpikir, ya, di dalam kehidupan kita pun mau sama seperti orang itu yang hidupnya sukses, yang berhasil, ya, di dalam kehidupan kita. Kita juga mau meneladani karakter seperti itu. Nah, demikian juga di saat kita merenungkan firman Tuhan dan kebenaran, keberhasilan, dan kesuksesan kita ucapkan akan menghasilkan imajinasi yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan atau merenungkan firman Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan itu sangat penting karena itu adalah kekuatan kita, ya, di mana kita dapat mengalahkan tipu jahat dari si iblis karena kita rajin membaca firman Tuhan, ya. Iblis tidak punya tempat untuk menjajah kita karena kita rajin merenungkan firman Tuhan. Iblis akan lari, ya, ketika mendengar perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Selain itu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita sedang menggerakkan para malaikat surga bekerja, karena mereka diutus oleh Allah untuk melayani orang-orang percaya. Roh Kudus juga akan bekerja ketika kita memberikan perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa dahsyatnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan bertindak dan memerintahkan para malaikatnya, ya, di dalam sepanjang kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib, yang begitu dahsyat sekali kalau kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa adanya di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi malam hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat belajar, kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kami di mana kalau kami rajin merenungkan firman Tuhan setiap saat, maka ada kuasa yang dahsyat sekali di dalam kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami lakukan, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar, siapapun mereka, dimanapun mereka hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai mereka. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.